Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat. Taruhlah ada yang kurang sehat, mudah-mudahan itu dirasakan sebagai kasih sayangnya Tuhan ya pada kita. Malam ini saya kebagian piket untuk menyampaikan sharing pengetahuan. Saya berusaha mendalami topiknya. Tapi sekali lagi di sini saya bukan mau menggurui, tetapi hanya karena saya membaca lebih dulu, kemudian menuliskan rangkumannya lebih dulu, sehingga formatnya kita adalah sebagai sesama pembelajar ya, kita belajar sama-sama. Saya akan sedikit mengupas tentang salah satu jalan menuju Tuhan ya, dari 4 jalan itu. Malam ini kita coba bahas tentang karma yoga, tentunya tentang karma dan apa saja yang penting dalam karma yoga ini yang disarikan dari Swami Vivekananda. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan gitu ya, bahwa dalam belajar ini kita perlu mengingat prinsip gelas kosong ya. Sebab kalau gelasnya penuh, digerojok seperti apa, tumpah nantinya. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ini tolong diperhatikan, sempatkan ada ruang di gelas kita sehingga apa yang kita pelajari bisa masuk. Baik, secara definisi, karma itu adalah semua tindakan atau akibat dari tindakan, itu arti karma. Sedangkan karma yoga adalah jalan untuk menuju Tuhan dengan bekerja atau melakukan tindakan, melakukan perbuatan yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Nah, bekerja ini tidak harus seperti orang bekerja di kantoran, di perusahaan. Bekerja ini konteksnya luas. Apapun tindakan kita itu masuk dalam karma yoga. Seperti seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, ya dia fokus, dia sungguh-sungguh konsentrasi untuk memasak supaya itu yang terbaik untuk keluarga, itu juga bekerja. Atau seorang pembuat keramik ya, yang fokus mengolah tanah liat sehingga bisa menghasilkan karyanya yang terbaik, itu juga definisinya bekerja. Juga seorang yang sedang merawat orang tuanya atau merawat anaknya yang sedang sakit dan dia melakukan itu dengan betul-betul tanpa pamrih, itu pun juga dalam kategori bekerja. Jadi ini saya tambahkan uraian yang lebih lengkapnya dalam pandangan Vivekananda. Hal ini berarti bekerja untuk kerja itu sendiri, betul-betul tanpa pamrih. Lepas dari ikatan egoisme, lepas dari ikatan hasil kerja ya. Karena segala bentuk aku, keakuan atau punyaku, itulah yang menyebabkan segala kesusahan, segala bentuk keakuan, semua akan membuat manusia terikat banyak belenggu. Dan belenggu ini akan sangat mengganggu perjalanan spiritual kita. Jadi pesan beliau adalah enjoy lah dunia, tapi kita jangan sampai melekatkan diri kita dengan salah satu di antaranya. Baik, kalau digambarkan secara grafis gitu ya, Swami Vivekananda menggarisbawahi pentingnya pengetahuan. Pengetahuan ini adalah dasar dari semua yang akan kita lakukan. Bekerja dengan karma yoga untuk menuju Tuhan, tanpa pengetahuan kita akan sia-sia. Mungkin hanya berkutat di sini, tidak maju-maju, tidak tumbuh. Jadi menguasai pengetahuan ini adalah penting. Dan dengan pengetahuan ini kita juga akan bisa sampai pada level kesadaran.
Dan kesadaran ini juga kita perlukan kalau kita akan mengupas who am I yang harus dicapai kalau kita ingin mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi menguasai pengetahuan adalah sesuatu yang penting dan sebagai tujuan. Jadi biasanya kita bekerja, melakukan sesuatu itu mencapai kesenangan ya, punya rumah, punya mobil, punya anak dan sebagainya. Sebenarnya kesenangan duniawi ini bukan tujuan karena itu semuanya sementara. Tapi memiliki pengetahuanlah tujuan hidup dan pengetahuan ini sebenarnya sudah ada dalam diri. Kita tidak usah mencari kemana-mana. Pengetahuan ini ada di dalam diri kita. Jadi sekali lagi pengetahuan ini adalah tujuan hidup dan pengetahuan ini ada di dalam diri kita. Ini yang penting. Dalam hubungannya dengan karakter, jadi rentetan gabungan tindakan-tindakan kita ya, beserta dengan suka dukanya, kesenangan, penderitaan, akan melewati jiwa dan kemudian membentuk karakter manusia. Jadi karakter ini sesuatu yang merupakan perjalanan panjang ya, bukan instan. Karakter-karakter hebat biasanya dihasilkan dari proses kesengsaraan, kemiskinan, dan tempaan-tempaan perjalanan hidup ya, yang kemudian itu yang akan membentuk api batin yang sangat kuat. Nah, proses dari kemajuan pengetahuan inilah yang biasa kita sehari-hari sebut sebagai kita sedang belajar. Seperti yang kita lakukan malam ini. Tadi disampaikan pengetahuan itu sudah ada dalam diri, sudah ada dalam semesta ini, jadi tidak ada yang baru ya. Seperti sebelum Newton merumuskan hukum gravitasi itu, apel kalau lepas dari pohon ya jatuh gitu ya. Tetapi karena Newton ini mempelajari pikiran, terus dia menata ulang, mata rantai pemikiran sebelumnya, dia bisa merumuskan, ya, melihat apel jatuh dari pohon itu, kemudian dia merumuskan hukum gravitasi dari Newton. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang diciptakan oleh Newton. Newton hanya menguraikan saja ya, mempelajari pikiran saja. Atau waktu manusia masih hidup di gua-gua ya, beberapa abad yang lalu mungkin. Tidak ada korek api waktu itu. Tetapi dengan pengetahuan, mereka kemudian menemukan bahwa batu kalau digesek sama batu, mengeluarkan api. Nah, itulah hasil dari pengetahuan juga. Demikian juga pengetahuan yang ada dalam diri ya. Kita harus tahu bahwa apa nih yang mesti digesek sehingga api pengetahuan itu bisa keluar dari kita. Kemudian bagaimana proses belajar pengetahuan ini ya? Jadi rentetan perasaan, tindakan kita, baik itu air mata, senyum, suka duka, tangis, tawa, kutukan atau berkah, ujian atau celaan, itu kemudian ditimbulkan oleh diri kita itu karena adanya tempaan. Itu banyak tempaan dalam perjalanan itu otomatis akan keluar sendiri untuk menghasilkan seperti kita sekarang. Jadi semua tempaan itu yang diterima secara bersamaan, itulah yang dinamakan karma, kerja, tindakan. Saya kira ini juga bukan sesuatu yang baru ya, mungkin banyak yang sudah memahami. Sehingga arti luas karma itu adalah semua tempaan mental, fisik yang diberikan kepada jiwa. Itu yang seolah memancarkan api kekuatan dan pengetahuan. Ini yang perlu kita sadari. Rentetan tempaan mental dan fisik dari kita kecil, mungkin dari mulai bayi sampai hari ini. Jadi saya bicara kepada teman-teman semua, itulah karma. Teman-teman mendengarkan saya, itulah karma. Kita bernapas, itu karma. Kita berjalan, karma. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, fisik, mental, itu adalah karma, dan dia meninggalkan jejaknya pada kita. Lalu berkaitan dengan karakter, gitu ya. Sering kita dalam sehari-hari
mengatakan karakter itu bawaan orok gitu. Ada yang setuju atau yang tidak setuju? Bisa 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 saja ya ini terjadi. Coba kita kupas ya, tentang karakter, karena ini sesuatu yang penting yang kita bawa kemana-mana dalam kita bekerja. Jadi inilah yang membungkus kita semua, yang membuat bagaimana cara kita bekerja. Ya, proses pembentukan karakter itu adalah agregat atau kumpulan dari sesuatu yang kecil. Seperti kalau sudah jadi gelombang ombak yang besar, itu suaranya kita bisa lihat, gemuruhnya. Tetapi padahal itu terjadi dari riak-riak kecil ombak ya, yang sayup-sayup yang malah kadang tidak ada suaranya. Nah, demikian juga pembentukan karakter kita terjadi dari rentetan riak-riak kecil yang sayup-sayup tadi. Nah, ini konteksnya adalah kita jangan terlalu cepat ya melihat karakter seseorang itu hanya dari gemuruhnya. Tapi kita mesti sadar bahwa gemuruh karakter yang ditampakkan ke kita itu adalah sebenarnya kumpulan dari karakter-karakter kecil yang belum tentu sama dengan yang kita simpulkan kalau kita melihat hanya gelombang besarnya saja. Itu satu catatan yang perlu kita sadari. Lalu pengaruh terhadap pembentukan karakter itu adalah karma. Karma ini yang paling dahsyat pengaruhnya terhadap pembentukan karakter. Ini saya tulis juga uraian agak panjangnya ya, karena saya tidak bisa mengkompres lagi menjadi sesuatu yang sederhana ya. Semuanya kayaknya ini penting sehingga saya tulis di sini. Ini nanti bahannya akan saya share di grup. Silahkan untuk dibaca lagi lebih pelan-pelan, lebih diresapi gitu ya. Tidak harus langsung harus memahami detik ini juga. Saya pun memahami ini perlu berminggu-minggu dan merenung cukup lama. Saya akan highlight poin-poin pentingnya saja. Jadi tadi karakter terbentuk karena rentetan karma. Karma ini yang sangat berpengaruh. Jadi tindakan-tindakan kita sehari-hari dari waktu kita baru dilahirkan sampai hari ini ya, bayangkan itu akan berapa juta karma itu yang akan kemudian membentuk karakter kita hari ini. Nah, tindakan-tindakan kita, karma-karma kita itu terjadi karena adanya pikiran kita dan manifestasi dari keinginan, desires yang ada di kita. Manusia ini mempunyai itu gitu. Nah, keinginan-keinginan ini disebabkan oleh karakter kita. Karakter yang diciptakan oleh karma tadi. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah karakter ini akan menciptakan tindakan. Tindakan terjadi karena ada pikiran dan karena keinginan manusia untuk memanifestasikan hasratnya, ya, desire-nya. Dan ini orang-orang yang berkemauan kuat yang telah dihasilkan dunia, semuanya adalah pekerja yang luar biasa. Karena tadi pembentukan karakternya tadi. Jiwa-jiwa raksasa dengan keinginan yang sangat kuat mau menjungkir balikkan dunia lah. Ini apa contohnya. Keinginan mereka yang peroleh melalui kerja keras selama berabad-abad. Umumnya itu begitu. Nah, yang lebih penting kemudian adalah kita menjadi sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, itu akan kita harus bertanggung jawab untuk yang kita inginkan. Karena kita memiliki kekuatan untuk mewujudkannya sendiri. Apa yang kita lakukan sekarang itu adalah hasil dari tindakan kita sendiri di masa lalu. Dengan demikian, apapun yang kita inginkan di masa depan dapat dihasilkan oleh tindakan kita saat ini. Nah, ini yang perlu
perlu kita sadari. Nah, tadi sudah disampaikan bagaimana ilmu pengetahuan, kepandaian, terus cara bekerja itu begitu kuat ya, karena desire menghasilkan hal-hal yang besar. Seperti contoh Thomas Alva Edison menemukan listrik, menemukan lampu ya. Itu adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat merubah peradaban manusia. Yang tadinya gelap gulita di dalam goa, sekarang ada lampu. Malam di bumi ini menjadi sangat berbeda. Malam-malamnya menjadi terang, aktivitas masih terus berjalan, juga pikiran-pikiran main kita terus dipacu, meskipun itu malam hari. Untuk teman-teman yang sudah pernah mencicipi Hari Raya Nyepi, nanti ini akan 29 Maret kalau tidak salah tahun ini. Itu akan sedikit mencicipi bagaimana satu hari lampu tidak ada. Kita kembali ke zaman sebelum Thomas Alva Edison, waktu kita bisa melihat jutaan bintang di langit gelap gulita, dan yang lebih penting adalah kita berhenti, diam. Ya. Otomatis main kita diam, aktivitas kita diam. Itulah bumi waktu itu, peradaban sebelum adanya lampu. Anda tahu mana yang lebih baik, yang lebih benar? Apakah waktu sebelum Thomas Alva Edison atau sesudahnya? Nah, itu menjadi pilihan-pilihan kita gitu ya. Nah, lalu juga termasuk ditemukannya minyak dan gas ya, yang kemudian ini memacu industri sehingga menghasilkan gas karbon dioksida yang lama-lama kemudian menjadi bencana. Hal yang tadi sesuatu yang hasil besar, yang hasil mega untuk peradaban, ternyata malah sekarang bencana. Nah, sekarang ini kita dihadapkan pada dunia IT, artificial intelligence. Ini juga karena dihasilkan karena desire, karya-karya besar, sepertinya hebat, tetapi kita belum tahu ini nanti apakah itu bermanfaat atau baik. Nah, sehingga kita nggak itu buang-buang energi nih jadinya gitu. Nah, itu memang pilihan-pilihan yang harus dihadapi oleh manusia. Tapi yang perlu kita ingat adalah tidak mungkin ada pekerjaan tanpa motif. Manusia selalu bekerja dengan motif. Artis bekerja untuk mencapai ketenaran. Ada yang menginginkan uang, dan sehingga mereka bekerja untuk uang, motifnya ya mencari uang. Ada yang suka kekuasaan, mereka bekerja untuk mencari kekuasaan dan sebagainya. Motif ini selalu mendasari manusia dalam bekerja. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, Swami Vivekananda menekankan bahwa kita melihat juga ada beberapa orang yang bekerja itu demi pekerjaan. Betul-betul seperti tadi yang saya bilang, seorang ibu yang sedang memasak, seorang yang membuat keramik, atau di bengkel-bengkel kosen ya, kita lihat tukang kayu yang sedang menyerut balok. Itu dia sangat fokus, sangat konsentrasi, mungkin dekat dengan orang yang meditasi, betul-betul tidak terpengaruh dengan hal-hal lain sekitarnya. Dia hanya menyerut balok kayu supaya dapat hasil yang terbaik. Jadi dia bekerja demi pekerjaan, betul-betul. Karena percaya yang dia lakukan akan memberikan kebaikan untuk yang lain. Berbuat kepada orang baik, orang miskin, membantu umat manusia, itu adalah motif yang lebih tinggi dari hanya sekedar mencari nama, tenar, atau uang, dan sebagainya. Motif untuk nama dan ketenaran itu jarang mendatangkan hasil yang langsung. Ini yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya, ya, kalau kita bisa bekerja tanpa motif egois dalam pikiran, maka sebenarnya itulah dia yang mendapatkan yang tertinggi.
tidak mementingkan diri sendiri. Nah, hanya orang harus sabar memang ya, dari hal lain yang penting dalam melakukan bekerja dengan karma yoga ini adalah pengendalian diri. Pengendalian diri ini adalah kekuatan yang lebih besar daripada semua tindakan yang kita lakukan. Jadi sangat-sangat penting. Dalam bekerja ini jangan lupa untuk melakukan pengendalian diri. Ya tadi pengendalian diri nanti bulan depan untuk yang Muslim kita mempunyai kesempatan untuk latihan melakukan pengendalian diri. Silakan dimanfaatkan supaya ini kita dapat lebih baik, lebih kuat dalam melakukan karma yoga. Lalu kita juga biasanya tidak memiliki kesabaran untuk melihat lebih jauh. Ya. Dengan demikian malah menjadi tidak bermoral dan jahat. Inilah kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Tidak sabar akan sangat mengganggu perjalanan karma yoga. Lalu hal lain yang penting yang perlu kita ingat juga, bekerja untuk tujuan egois, untuk nama, untuk ketenaran adalah sesuatu yang tinggi, tetapi kita tidak usah memikirkan hasilnya, tidak usah memikirkan buahnya. Ini Vivekananda mengatakan kita memiliki hak untuk bekerja, tetapi tidak untuk buahnya. Jadi ini kata lain dari bekerja tanpa pamrih. Kita melakukan sesuatu yang berusaha sebaik-baiknya, tetapi kita tidak usah risau dengan ini nanti hasilnya bagaimana. Biarkan buahnya itu. Kenapa peduli dengan hasil? Kalau kita ingin membantu seseorang, jangan pernah pikir terus bagaimana harusnya orang itu bersikap kepada kita. Jika kita mau bekerja yang hebat, yang baik, maka jangan repot-repot memikirkan hasilnya. Itu salah satu landasan dari karma yoga. Konklusinya atau rangkumannya, ringkasannya ya, yang perlu kita highlight, hampir tiap kita menit kita ini bekerja ya, bekerja dalam tanda kutip ya, tidak hanya bekerja kantoran, bekerja memasak, merawat orang sakit, membesarkan anak, membuat patung, menyerut kayu dan sebagainya, itu adalah bekerja. Dan di dalam dunia yang saat ini sepertinya berputar sangat cepat, makin cepat. Informasi aja datangnya sekarang tiap detik. Itulah dunia yang kita hadapi sekarang. Tapi di sisi lain kita juga merindukan ya, dan merasakan kadang-kadang ketenangan, kita bisa melepaskan keduniawian, segala sesuatu menjadi damai, kita bisa menikmati indahnya alam, hewan-hewan, gunung-gunung, keindahan yang diciptakan oleh Ilahi. Lalu, yang mana yang lebih baik kita lakukan? Ya tidak bisa memilih. Kita dalam hal ini adalah dua-dua itu niscaya ya, yang harus kita hadapi, yang harus kita lakukan terus. Sehingga ini pesan yang perlu kita kendalikan. Idealnya dua-duanya itu kita lakukan. Jadi di tengah keheningan, kesunyian, tapi kita tetap bisa beraktivitas yang intens ya, seperti tukang kayu tadi, atau seperti seseorang yang sedang merawat orang tuanya. Dalam kesunyian dia tetap bisa melakukan aktivitas yang intens. Atau sebaliknya, di dunia riuh rendah di luar, di jalanan sana, kita tidak terdistract, kita tetap bisa hening dan mengalami kesunyian, ketenangan, kedamaian. Ini adalah hal-hal yang harus selalu kita sadari dalam kita melakukan pekerjaan, dalam bekerja dengan karma yoga. Lalu terus menguasai pengetahuan tentang bagaimana pengendalian diri. Hanya kita yang tahu bagaimana harusnya kita mengendalikan diri. Tentunya dengan latihan.
latihan. Dan yang paling penting, bagaimana kita bekerja, mungkin sekarang masih dengan motif egois, tapi lama-lama harus menuju bekerja tanpa egois. Tidak usah dengan harapan nanti mau ini, mau itu, dan sebagainya. Bekerja benar-benar untuk bekerja. Being perfect, kalau dalam salah satu sadar. Saya kira itu barangkali yang bisa menjadikan bekal untuk menyempurnakan lagi karma yoga kita sehari-hari. Karena kita selama masih hidup, kita artinya tiap menit bekerja. Dan mudah-mudahan uraian ini dapat makin memperbaiki lagi kualitas kita bekerja sebagai jalan untuk menuju Tuhan. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan malam ini, melengkapi 4 jalan Tuhan, ya, karma yoga, jana yoga, bhakti yoga, raja yoga.